accounting and review service atau yang bisa disebut dengan penugasan jasa review memungkinkan akuntan untuk mengekspresikan asuransi yang terbatas bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, termasuk pengukuran informatif yang tepat atau dasar akuntansi lainnya yang komprehensif, seperti dasar akuntansi kas. Akuntan publik harus independen dari klien dalam penugasan jasa review. Standar for accounting and review service mengharuskan akuntan memperoleh bukti untuk penugasan review yang terdiri dari yang pertama ada memperoleh pengetahuan mengenai prinsip akuntansi dan praktik industri klien, di mana dalam hal ini akuntan dapat mempelajari pedoman industri atau sumber lain untuk memperoleh pengetahuan mengenai industri. Tingkat pengetahuan untuk review mungkin lebih sedikit daripada untuk audit. Lalu yang kedua ada memperoleh pengetahuan mengenai klien, di mana informasi harus menyangkut sifat transaksi bisnis klien, struktur kepemilikannya, personil kunci, catatan akuntansi dan karyawan, prinsip akuntansi dan praktik yang digunakan oleh klien serta isi laporan keuangan. Lalu yang ketiga, ada mengajukan pertanyaan kepada manajemen, di mana pengajuan pertanyaan merupakan prosedur review yang penting. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dan mengasumsikan bahwa manajemen tidak bermaksud menipu akuntan. Yang keempat, ada melakukan prosedur analitis, di mana prosedur ini akan mengidentifikasikan hubungan dan item-item individual yang tidak tampak tidak biasa. Jika terlihat tren yang tidak biasa, akuntan akan terlibat dalam mengajukan pertanyaan lanjutan dengan klien. Lalu yang kelima ada membaca laporan keuangan, di mana akuntan harus membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah sesuai dengan kerangka kerja pelaporan keuangan. Selanjutnya ada yang keenam, yaitu memperoleh surat representasi, di mana akuntan diharuskan memperoleh surat ini dari anggota manajemen yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan keuangan. Lalu yang ketujuh ada menyiapkan dokumentasi. Dalam hal ini akuntan harus menyiapkan dokumentasi yang cukup terperinci demi menyediakan pemahaman yang jelas tentang pekerjaan yang dilakukan, review bukti yang diperoleh beserta sumbernya dan kesimpulan yang dicapai. Lalu pada bab ini juga berfokus pada jasa-jasa yang diberikan oleh auditor di luar audit laporan keuangan regional, yang meliputi yang pertama ada jasa asuransi lainnya, seperti review laporan keuangan interim dan penugasan atestasi. Lalu yang kedua ada jasa non asuransi yang mencakup konsultasi dan layanan lainnya untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Pada jasa kedua ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan klien yang semakin beragam dalam memastikan keandalan informasi mereka. Yang pertama itu ada jasa review dan kompilasi, di mana review laporan keuangan adalah review yang memberikan tingkat asuransi terbatas bahwa laporan keuangan bebas dari salah satu material yang tidak sekomprehensif audit karena tidak memerlukan pengujian substantif. Lalu ada prosedur yang dilakukan dalam review laporan keuangan. Yang pertama itu ada memahami bisnis dan industrinya. Yang kedua ada melakukan prosedur analitik untuk mengidentifikasikan hubungan yang tidak biasa. Yang ketiga ada wawancara dengan manajemen dan klasifikasi. Yang keempat ada tidak melakukan pengujian terhadap pengendalian internal atau detail transaksi. Lalu hasil akhir dari review laporan keuangan yaitu berita menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui adanya modifikasi yang diperlukan untuk laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya ada kompilasi laporan keuangan, di mana kompilasi adalah bantuan teknis untuk menyusun laporan keuangan dari data yang diberikan oleh klien dan tidak ada asuransi yang diberikan oleh auditor. Jenis kompilasi ini ada tiga. Yang pertama itu ada kompilasi dengan pengungkapan penuh, yaitu informasi yang cukup disertakan dalam laporan. Yang kedua adalah kompilasi tanpa pengungkapan, yaitu tidak menyertakan pengungkapan laporan keuangan. Yang ketiga ada kompilasi tanpa independensi, yaitu digunakan ketika akuntan tidak independen terhadap klien. Lalu prosedur dalam kompilasi ini ada dua, yaitu memastikan laporan keuangan telah format sesuai standar, dan yang kedua tidak memerlukan pengujian terhadap data yang diberikan. Perhatikan kompilasi juga ada 6. Yang pertama itu ada menetapkan pemahaman dengan klien mengenai jenis dan batasan dari jasa yang akan disediakan dan dideskripsikan dari laporan. Yang kedua yaitu laporan. Yang kedua yaitu memiliki pengetahuan mengenai prinsip akuntansi dan praktik dari industri klien. Yang ketiga ada mengetahui klien, mencakup pemahaman umum atas industri klien. Lalu yang keempat ada mengajukan pertanyaan untuk menentukan apakah informasi klien memuaskan. Yang kelima ada membaca laporan keuangan yang dikompilasi. Yang keenam ada menyiapkan dokumentasi yang cukup terinci. Lalu yang kedua ada penugasan atestasi, mana penugasan atestasi adalah evaluasi reliabilitas asersi pihak ketiga terhadap suatu informasi.
Berbeda dari audit, atestasi lebih fleksibel dan dapat mencakup laporan non-keuangan. Standar yang digunakan dalam atestasi adalah Statement or Standard for Attention and Engagement. Contoh penugasan atestasi yang pertama itu ada Web Trust dan Systrust, di mana penilaian terhadap pengendali internal organisasi khususnya terkait kepercayaan dalam sistem e-commerce atau teknologi. Yang kedua itu ada laporan pengendalian internal di organisasi. Biasa itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe 1 menilai desain pengendalian, yang tipe 2 ada menilai efektivitas operasional pengendalian. Lalu yang ketiga adalah laporan keuangan prospektif, di mana laporan keuangan prospektif ini adalah mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan atau pada suatu tanggal di masa depan. Jadi laporan keuangan prospektif ini ada 2. Yang pertama ada peramal atau forecast, di mana peramal forecast ini adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas yang diharapkan, hasil operasi dan arus kas pada pengetahuan dan keyakinan terbaik dari pihak yang bertanggung jawab. Bank biasanya mensyaratkan informasi ini sebagai bagian dari permohonan peminjaman. Lalu yang kedua ada projection adalah laporan keuangan prospektif yang menyajikan posisi keuangan entitas, hasil operasi dan arus kas pada pengetahuan dan keyakinan terbaik pihak yang bertanggung jawab berdasarkan satu atau lebih asumsi hipotesis. Tujuan dari laporan keuangan prospektif ini yaitu membantu klien mendapatkan pembiayaan atau membuat keputusan strategis. Lalu auditor memastikan bahwa asumsi yang digunakan nasional dan sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku. Selanjutnya di sini ada studi kasus yang berhubungan dengan chapter 25, ada skeptisisme berlaku untuk semua jenis keterlibatan, di mana di sini ada suatu company yaitu Banhart Construction Company yang dikelola oleh David Banhart, adalah suatu kontraktor yang berfokus pada pembangunan komplek apartemen. Di sini Banhart itu bekerja sama dengan promotor Alton Leonard untuk 3 proyek konstruksi dengan ketentuan bahwa pembayaran akhir itu baru diterima setelah semua unit kemitraan itu terjual. Nah, di sini ada timbul permasalahan, yaitu setelah penawaran pertama itu terjual habis, 2 kemitraan berikutnya itu sepenuhnya tidak terjual. Nah, untuk mengatasi hal ini, Banhart itu meminjam uang dari kerabat dan karyawan untuk membeli unit yang diperlukan agar kemitraan itu ditutup dan dia bisa menerima pembayaran akhir. Untuk meninjau keuangannya, itu Rene Latrobe CPA itu diminta untuk meninjau ke laporan keuangan si Banhart. Nah, dia menemukan bahwa adanya pinjaman dari karyawan dan individu yang bernama Banhart dengan jumlah yang selalu berkelipatan $15.000. Ketika dimintai penjelasan, Banhart ini menyatakan bahwa itu adalah cara dia untuk berbagi keberuntungan meskipun waktu dan jumlahnya itu tampak mencurigakan. Nah, maka ditindaklanjuti oleh Rene yang meminta informasi lebih lanjut dari Leonard. Tetapi dia menolak dengan alasan bahwa dia memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan semua informasi. Nah, ketika Rene mendesak Banhart, ia juga menolak untuk bekerja sama lebih lanjut. Lalu, Rene itu memutuskan untuk mundur dari keterlibatan dalam audit. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa kasus Banhart Construction Company ini adalah suatu contoh jasa review laporan keuangan. Manajemennya itu mungkin merasa audit itu tidak perlu karena tidak ada bank atau pihak yang berwenang yang mengharuskan dan mereka tidak butuh laporan yang diaudit untuk penggunaan internal. Kasus ini tuh menyoroti pentingnya transparansi dalam laporan keuangan dan tantangan yang dihadapi oleh auditor untuk mendeteksi potensi penyimpangan atau penipuan.